warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Samben Kabupaten Lamongan akan melakukan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Eka Kusuma Dewi, mengajar di mata pelajaran matematika, dan rekan saya Titi Nur Afifah, mengajar produktif akuntansi. rekan saya satunya, Saya Heni Tridaswati, guru produktif teknik pemesinan. selamat menyaksikan. Wabarakatuh, Bu Heni, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat Bu Eka. Pripun kabarnya Bu Eka? Alhamdulillah sehat juga Bu Heni. Hari ini Bu Heni akan melakukan proses coaching nih. Nah, kemudian sebelum melakukan proses coaching, nanti ada beberapa yang ingin saya tanyakan ke Bu Heni. Iya Bu Eka, silakan. Baik, pada saat proses coaching nanti antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coachee, dan apakah jawaban-jawaban coachee tadi sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bu Heni. Kemudian juga nanti dari jawaban tersebut, apakah nanti coachee bisa memberikan jawaban untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian Bu Heni jangan lupa menyesuaikan prinsip coaching, diantaranya yaitu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching berlangsung nih Bu Heni, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Heni. Boleh Bu Heni? Nggih, monggo, boleh Bu Eka. Nah, baik, yang pertama, kompetensi coaching apa yang nantinya ingin Bu Heni kembangkan? Ya, baik Bu Eka. Untuk kompetensi coaching yang nantinya ingin saya kembangkan adalah yang pertama, kehadiran penuh atau presence, dan mendengarkan aktif atau mencermati, menyimak, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Heni, itu kompetensi yang ingin Bu Heni kembangkan ya. Nah, dari ketiga kompetensi tadi Bu Heni, kira-kira untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bu Heni kembangkan itu yang mana? Ya, yang ingin lebih spesifik, yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi yang ketiga Bu Eka, yaitu memberikan pertanyaan yang berkualitas atau yang berbobot, dan juga menyimak atau mendengarkan aktif. Baik Bu Heni, itu kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan oleh Bu Heni. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Heni sendiri itu apa? Ya, untuk indikator ketercapaian yang saya ingin kembangkan adalah nanti coach saya mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Baik, seperti berarti indikator ketercapaiannya coachee dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Bu Heni. Baik Bu Heni, terima kasih untuk jawabannya. Untuk selanjutnya Bu Heni silahkan melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti setelah proses coaching nanti kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu Heni. Iya, baiklah Bu Eka. Terima kasih Bu Heni untuk waktunya. Terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Titi. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu Heni, alhamdulillah baik Bu Heni. Bu Titi, kira-kira hari ini bisa saya bantu? Iya nih Bu Heni, saya ini memang lagi agak itu ada yang mengganjal kan tentang penempatan siswa PKL ini Bu Heni. Kemana di sini saya ingin memberikan tempat PKL itu yang pas, yang sesuai kepada siswa kita, baik dari segi kemampuan intelektualnya maupun dari segi ekonomi orang tua. Karena di sini saya pengampu mata pelajaran produktif akuntansi yang mana yang mempunyai tanggung jawab dalam penempatan PKL siswa kita. Bagus sekali Bu Titi. Nah, sekarang kira-kira apa tujuan dari Bu Titi untuk kegiatan tersebut? Di sini saya ingin menempatkan siswa saat kegiatan PKL itu sesuai dengan kondisinya Bu.
agar siswa ini merasa mudah dalam pelaksanaannya, tidak bosan, kerasan, juga tidak keberatan saat pelaksanaan PKL, sehingga kegiatan PKL ini bisa berjalan dengan lancar sampai selesai. Oh gitu ya. Kira-kira apa yang sudah Bu Titi lakukan supaya tujuan tersebut tercapai? Di sini saya sudah mencoba memahami kemampuan intelektualnya dan juga berusaha mencari tahu kondisi ekonomi orang tua siswa. Tapi saat pelaksanaan PKL berlangsung itu tetap saja masih ada anak yang tidak betah dan ingin pindah ke tempat PKL di tengah-tengah kegiatan PKL tersebut dilaksanakan. Nah, kira-kira apa yang menjadi tantangan bagi Bu Titi sendiri untuk mencapai tujuan tersebut? Tantangan ini yaitu saya masih kesulitan untuk mengetahui kemampuan intelektual siswa secara personal begini, dan juga kondisi ekonomi orang tua secara real, karena di sini penempatan PKL itu kan ada di kelas 11 dan saya juga mengajar produktif ini juga baru di kelas 11, jadi untuk mengenal siswa ini saya masih kurang. Ini jadi kesulitan saya. Ya, artinya Bu Titi sebelumnya belum pernah mengajar siswa tersebut. Iya, akhirnya harus mengetahui bagaimana karakter mereka. Ya, Bu Titi. Oke, kira-kira apa yang Bu Titi butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Di sini saya membutuhkan cara untuk mengetahui kemampuan intelektual siswa secara personal agar saya bisa memahami betul, dan selain itu juga saya ingin mengetahui kondisi ekonomi orang tua siswa, jadi agar orang tua ini juga tidak keberatan saat anaknya ditaruh di tempat jauh atau di luar kota. Itu yang saya inginkan. Ya, betul sekali Bu Titi. Sekarang mari kita bahas bagaimana cara untuk mengetahui kemampuan intelektual siswa baik secara personal dan juga memahami bagaimana kondisi ekonomi orang tua mereka secara real. Yang pertama, kita perlu tahu alasan jelas mengapa siswa tersebut tidak betah atau tidak kerasan selama ditempatkan di PKL. Apakah memang kemampuan intelektualnya tidak sesuai dengan tempat PKL yang ditempati, atau kondisi orang tuanya yang memang benar-benar kurang mampu atau kurang mendukung. Kemudian kita menentukan bagaimana cara atau agar kita bisa memahami kemampuan intelektual siswa kita, apakah bisa menggunakan tes tulis atau tes lisan atau bahkan uji keterampilan yang akan digunakan dalam kegiatan PKL. Kemudian kita juga perlu mencari cara bagaimana supaya kita memahami kondisi sosial ekonomi orang tua mereka secara real. Bila perlu, kita juga melakukan home visit pada masing-masing siswa, sehingga kita bisa tahu kondisi real mereka dan membuat formulir tentang biodata orang tua siswa kita. Kita bisa bekerjasama dengan Bapak Ibu Wali. Iya, Bu Nini, saya pikir mereka tidak betah itu karena saya yang memang kurang bisa memahami kondisi siswa, baik yang disebabkan oleh kemampuan intelektual siswa secara personal maupun kondisi ekonomi orang tua secara real. Kalau begitu, kita perlu menentukan cara untuk mengetahui kemampuan intelektual siswa secara personel dan juga kondisi ekonomi orang tua mereka secara real, sehingga kita bisa menentukan tempat PKL yang benar-benar tepat untuk siswa kita. Demikian ya? Iya, Bu Nini, saya akan mencobanya. Ya, selain itu kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa bahwa pada hakikatnya kita semua harus siap ditempatkan di mana saja, kapan saja dalam kegiatan PKL sebagai pembelajaran kita untuk bisa beradaptasi. Ya Bu, saya akan mencoba melakukannya. Bagaimana Bu Titi? Apakah sudah memiliki gambaran tentang cara yang akan Ibu Titi lakukan? Ya sudah, saya sudah memiliki gambaran yang akan saya lakukan. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini diskusi kita hari ini. Silakan nanti Bu Titi bisa mengimplementasikan cara tersebut dan beritahu saya untuk hasilnya nanti. Terima kasih Bu Nini, saya akan melakukannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi proses coachingnya Bu Heni?
Alhamdulillah Bu Eka, proses coachingnya berjalan dengan lancar tanpa kendala. Alhamdulillah. Baiklah Bu Heni, dari proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Heni. Yang pertama terkait dengan indikator yang ingin Bu Heni capai itu bagaimana tadi? Ya Bu Eka, jadi yang saya lakukan dalam proses coaching tadi, saya sudah berusaha melakukan sesuai dengan alur tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, kemudian selanjutnya melakukan identifikasi permasalahan, dan yang ketiga adalah menanyakan rencana aksi coaching dan menanyakan tanggung jawab coaching terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya mereka. Demikian mereka. Nah, luar biasa Bu Heni ya. Baik Bu Heni, tadi sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Jadi Bu Heni tadi saya amati sudah melakukan coaching, sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan, dan ada rencana aksi coaching serta tanggung jawab coaching. Iya Bu Eka. Tadi saya juga mendengarkan percakapan Bu Heni dengan Koci. Bu Heni tadi sudah fokus terhadap percakapan tadi, yang artinya berarti Bu Heni sudah present atau hadir penuh dalam proses coaching tadi, dan Bu Heni juga sudah mendengarkan aktif pada saat Koci menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bu Heni sampaikan tadi juga sudah sangat berbobot sekali. Nah, itu menurut pengamatan saya ya Bu. Jadi sudah sangat luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan Bu Heni dalam proses coaching. Kemudian mudah-mudahan kedepannya Bu Heni makin sukses dalam melaksanakan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi proses-proses coaching berikutnya. Nah, untuk kedepannya ini Bu Heni kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Heni kembangkan? Ya Bu Eka, saya ingin kedepannya ini kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah untuk proses latihan coaching ini adalah saya ingin berusaha untuk mendalami dan memahami lagi terkait dengan alur tirta ini lebih baik, kemudian pada saat melakukan proses coaching ini supaya proses coachingnya berikutnya akan menjadi lebih baik. Luar biasa Bu Heni. Jadi Bu Heni akan mendalami lagi alur tirta dalam proses coaching ya Bu Heni ya. Nah, baik Bu Heni, dan semoga nantinya akan semakin baik dalam proses coaching. Dan saya akhiri, terima kasih sudah waktunya, sudah meluangkan waktu. Nah, sudah melaksanakan proses coaching juga sangat bagus dan luar biasa sesuai dengan alur tirta. Nah, mudah-mudahan nanti ada kesempatan di lain waktu ya Bu Heni. Terima kasih. Terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.